Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra Gultom, NIM 2018 012 061 dari kelas B, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang temperatur dan pengendalian temperatur. Langsung saja, pengertian temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Satuan ukur dari temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Dan suatu ukuran gerakan molekuler yang mempunyai besaran absolut. Iklim kerja. Iklim kerja, kondisi kerja yang merupakan perpaduan suhu, kelembapan, dan kecepatan. Heat stress. Beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia, suhu tinggi, kelembapan udara, dan kerja fisik. Heat strain. Efek yang diterima tubuh manusia akibat tekanan panas. Faktor suhu tubuh. Beberapa faktor suhu tubuh yaitu kecepatan metabolisme, rangsangan saraf simpatik, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, gangguan organ, dan lingkungan. Sumber panas lingkungan kerja. Iklim kerja setempat. Keadaan udara di tempat kerja ditentukan oleh faktor-faktor keadaan antara lain suhu udara, penerangan, kecepatan, gerakan udara, dan sebagainya. Proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Kerja otot. Tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan berupa panas. Pengaruh temperatur terhadap tenaga kerja. Gangguan perilaku dan performa kerja, seperti terjadinya kelelahan, sering melakukan istirahat, curian, dan lain-lain. Dehidrasi. Kondisi tubuh yang kurang cairan dan terpapar matahari. Heat rash. Keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit terus basah. Heat cramps. Kejang-kejang otot tubuh, tangan dan kaki. Temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia atau iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Temperatur di lingkungan kerja jika tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dapat menurunkan kapasitas para pekerja yang berakibatkan menurunnya efisiensi kerja dan produktivitas kerja. Kondisi temperatur tubuh manusia di lingkungan kerja. Pertama, studi tentang salah satu penyebab berkurangnya kemampuan fokus dan kinerja karyawan. Yang kedua, walaupun kesalahan-kesalahan operator tersebut tidak terlalu signifikan, namun lingkungan kerja dan suhu panas akan menghasilkan kesalahan yang setara dengan jenis pekerjaan sejenisnya. 3. Temperatur dalam tempat kerja harus menyesuaikan kondisi dan rata-rata tubuh manusia yang dibutuhkan. Sumber panas di tempat kerja. Proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Ruangan tidak cukup luas. Ruangan yang tidak cukup luas dapat mengakibatkan panas karena kekurangan udara. Penumpukan barang. Banyaknya barang atau tumpukan dapat mengakibatkan panas karena kurangnya oksigen dan ruangan yang sempit. Kerja otot. Kerja yang terlalu menguras tenaga dan suhu yang panas. Resiko tenaga kerja terhadap temperatur. Pertama itu gangguan perilaku dan performa kerja, seperti terjadinya kelelahan, sering melakukan istirahat, curian, dan lain-lain. Dehidrasi, kondisi tubuh yang berkurang cairan. Heat rash, keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit terlalu basah. Heat cramps, kejang-kejang otot tubuh dan tangan dan kaki. Pengendalian temperatur
iklim kerja. Pengendalian teknik, mengurangi kelembapan AC, peralatan penarikan kelembapan, dan upaya lain untuk mengeliminasi uap panas sehingga dapat mengurangi kelembapan di lingkungan kerja. Pengendalian administratif, untuk mempersingkat pajanan dibutuh jadwal istirahat yang pendek, tetapi sharing dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Pengendalian teknik, mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Otomatis dan mekanis beban tugas akan meminimalisasi kebutuhan kerja. Mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda. Mengurangi bertambahnya panas konveksi. Mengurangi kelembapan AC, peralatan, dan upaya lain untuk uap panas. Pengendalian administrasi, periode aklimatasi yang cukup sebelum melakukan beban kerja yang penuh. Dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Penyejuk udara AC disediakan untuk memberi efek pendingin para tenaga kerja. Penyediaan air mineral yang cukup. Kesimpulannya adalah bahwa dalam sebuah lingkungan kerja kita dapat melihat banyak faktor untuk memberi kenyamanan para pekerja. Salah satu faktornya yaitu pengendalian temperatur di lingkungan kerja. Tujuan pengendalian temperatur di lingkungan kerja adalah untuk menjaga metabolisme tubuh manusia serta memberikan kenyamanan kepada para pekerja agar pekerja tersebut berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Terakhir daftar pustaka. Sekian dari saya. Salam.